Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Septiani dari kelas H dengan NIM 227479, Prodi S1 Pariwisata. Dengan video ini saya akan menyampaikan beberapa bab tentang Human Resource Management. Yang pertama, proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Yang kedua, perencanaan personel dan perekrutan. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan chapter 4 yang berjudul proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Dengan tujuan pembelajaran sendiri, yaitu satu, untuk mendefinisikan manajemen bakat dan menjelaskan mengapa manajemen bakat penting. Yang kedua, membahas proses analisis pekerjaan. Yang ketiga, menjelaskan 3 metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan, meliputi wawancara, kuesioner, dan observasi. Yang keempat, menjelaskan bagaimana menulis deskripsi pekerjaan. Yang kelima, menjelaskan bagaimana menulis sebuah spesifikasi pekerjaan. Selanjutnya yaitu manajemen bakat. Proses yang berorientasi pada sasaran yang merupakan integrasi dan proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi terhadap karyawan. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan dari manajemen bakat yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja organisasi dengan menempatkan karyawan yang tepat pada posisi yang sesuai dengan keahlian dan minat mereka. Organisasi dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai kinerja yang optimal. Yang kedua yaitu mempertahankan karyawan berbakat. Manajemen bakat membantu organisasi untuk mempertahankan karyawan berbakat dengan menyediakan peluang pengembangan karir, penghargaan, dan lingkungan kerja yang positif. Ketiga yaitu menciptakan keunggulan kompetitif. Organisasi yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan di pasar. Yang keempat yaitu menjamin kesinambungan bisnis. Dengan memiliki rencana suksesi yang baik, manajemen bakat memastikan bahwa organisasi memiliki pemimpin masa depan yang siap menggantikan posisi-posisi kunci. Yang selanjutnya yaitu ada analisis pekerjaan. Yang pertama yaitu prosedur untuk menentukan tugas, keterampilan yang diperlukan dari pekerjaan dan jenis orang atau karakteristik orang yang harus dipekerjakan untuknya. Yang kedua yaitu ada analisis pekerjaan. Ini menghasilkan informasi untuk menulis deskripsi pekerjaan, yaitu daftar yang berisi tanggung jawab, hubungan pelaporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab kepenyediaan dari suatu pekerjaan. Salah satu hasil dari analisis pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu ada spesifikasi pekerjaan, daftar yang berisi persyaratan manusia dari suatu pekerjaan, yaitu pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan lain sebagainya yang diperlukan, serta produk lainnya dari analisis pekerjaan. Informasi yang diperlukan dalam analisis pekerjaan adalah data-data spesifik yang dikumpulkan untuk memahami secara mendalam tentang suatu pekerjaan. Yang pertama yaitu aktivitas pekerjaan, segala tindakan, tugas, atau tanggung jawab yang secara spesifik dilakukan oleh pemegang jabatan, yaitu untuk memahami apa saja yang harus dilakukan dalam pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu perilaku manusia, keterampilan, pengetahuan, kemampuan, dan sifat-sifat pribadi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan secara efektif, yaitu untuk menentukan kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi posisi tersebut. Yang ketiga yaitu mesin, alat, perlengkapan, dan bantuan kerja. Semua peralatan, teknologi, atau sumber daya yang digunakan untuk mendukung pekerjaan, yaitu untuk memahami lingkungan kerja dan persyaratan teknis yang diperlukan. Yang keempat yaitu standar kerja, kriteria atau tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja seseorang dalam suatu pekerjaan, yaitu untuk mengevaluasi kinerja karyawan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang selanjutnya yaitu bagian kelima, yaitu konteks pekerjaan.
lingkungan fisik dan sosial tempat pekerjaan dilakukan, termasuk hubungan dengan orang lain, kondisi kerja, dan tekanan kerja, yaitu untuk memahami tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pemegang jabatan. Yang keenam yaitu persyaratan manusia, karakteristik fisik dan psikologis yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan secara kekuatan fisik, stamina, kepribadian, dan minat, yaitu untuk memastikan bahwa calon karyawan memiliki kemampuan fisik dan mental yang sesuai dengan pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu kegunaan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama yaitu perekrutan dan seleksi, yang kedua pemenuhan IIO, yang ketiga penilaian kerja, yang keempat kompensasi, yang kelima yaitu pelatihan. Yang selanjutnya yaitu melakukan analisis pekerjaan. Terdapat 6 langkah dalam melakukan analisis pekerjaan terhadap suatu pekerjaan. Yang pertama yaitu memutuskan bagaimana Anda akan menggunakan informasi tersebut. Yang kedua yaitu meninjau informasi latar belakang yang relevan seperti bagan organisasi dan bagan proses. Yang ketiga yaitu memilih posisi representatif. Yang keempat yaitu menganalisis pekerjaan secara nyata. Yang kelima memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan supervisor. Yang keenam yaitu mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Yang kedua yaitu kuesioner. Yang ketiga yaitu observasi. Yang keempat catatan harian atau log peserta. Yang kelima yaitu teknis analisis pekerjaan kuantitatif, kuesioner, analisis posisi dan prosedur Departemen Tenaga Kerja. Yang selanjutnya yaitu menulis deskripsi pekerjaan, setidaknya mencakup beberapa hal, antara lain yaitu satu, identifikasi pekerjaan, yang kedua yaitu rangkuman pekerjaan, yang ketiga tanggung jawab dan tugas, yang keempat yaitu otoritas pemegang jabatan, yang kelima standar kinerja, yang keenam kondisi kerja, yang ketujuh spesifikasi pekerjaan. Baik, yang selanjutnya yaitu menulis spesifikasi pekerjaan adalah deskripsi rinci mengenai kualifikasi, kemampuan, dan pengalaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu jabatan tertentu. Menulis spesifikasi pekerjaan terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu spesifikasi untuk personel, terlatih versus tidak terlatih. Menetapkan kualitas seperti ciri-ciri fisik, kepribadian, minat, keterampilan, penginderaan yang menyiratkan adanya potensi untuk melakukan pekerjaan tersebut atau untuk dapat dilatih. Yang kedua yaitu spesifikasi berdasarkan penilaian. Yang ketiga yaitu spesifikasi berdasarkan analisis statistis. Yang keempat yaitu matriks persyaratan pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu contoh model kompetensi atau profil pekerjaan untuk manajer sumber daya manusia yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu peran, yang kedua pengetahuan dan skill, yang ketiga kompetensi dasar, personel kompetensi, interpersonal kompetensi, sumber daya manusia, bisnis atau manajemen. Yang keempat yaitu model kompetensi profil pekerjaan manajer sumber daya manusia. Yang selanjutnya yaitu chapter 5 yang berjudul perencanaan personel dan perekrutan. Tujuan dari pembelajaran chapter 5 yaitu satu, untuk menjelaskan teknik-teknik utama yang digunakan dalam perencanaan dan peramalan pekerjaan. Yang kedua yaitu untuk menjelaskan dan memberi contoh perlunya perekrutan yang efektif. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan sumber utama kandidat internal. Yang keempat yaitu menyebutkan dan mendiskusikan sumber kandidat luar. Yang kelima menjelaskan cara merekrut angkatan kerja yang lebih beragam. Yang keenam yaitu mendiskusikan pedoman praktis untuk mendapatkan informasi aplikasi. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan perencanaan personal dan perekrutan. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan tenaga kerja, yaitu mengidentifikasi posisi yang perlu diisi dan jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk menjalankan operasi
bisnis secara efektif. Yang kedua yaitu menarik kandidat berkualitas, yaitu untuk menarik calon karyawan yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Yang ketiga yaitu memperoleh karyawan tepat, yaitu memilih calon karyawan yang paling cocok dengan budaya organisasi dan memiliki potensi untuk berkontribusi pada keberhasilan perusahaan. Yang keempat yaitu mengurangi tingkat turnover, membangun hubungan yang kuat dengan karyawan baru dan mempertahankan mereka dalam jangka panjang. Yang kelima yaitu meningkatkan produktivitas, yaitu memastikan bahwa karyawan ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka sehingga dapat bekerja secara optimal. Yang keenam yaitu mencapai tujuan organisasi, yaitu melalui penyediaan sumber daya manusia yang kompeten, organisasi dapat mencapai tujuan bisnisnya secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu perencanaan dan peramalan angkatan kerja, yaitu perencanaan angkatan kerja atau pekerjaan atau personel merupakan proses untuk memutuskan posisi apa dalam perusahaan yang harus diisi dan bagaimana mengisinya. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan angkatan kerja. Yang pertama yaitu meninjau rencana bisnis dan data angkatan kerja, yang kedua yaitu mengidentifikasi kesenjangan, yang ketiga yaitu mengembangkan rencana dan peta strategi angkatan kerja, yang keempat yaitu melaksanakan dan mengukur pengaruh dari rencana angkatan kerja yang baru dengan menerapkan perubahan tersebut. Yang selanjutnya yaitu peramalan kebutuhan personel, permintaan tenaga kerja. Yang pertama yaitu analisis tren studi terhadap kebutuhan pekerjaan perusahaan di masa lalu selama periode beberapa tahun untuk meramalkan kebutuhan di masa depan. Yang kedua yaitu analisis ratio, teknik ramalan untuk menentukan kebutuhan staf di masa depan dengan menggunakan rasio antara historis antara beberapa faktor kausal seperti volume, penjualan, dan jumlah karyawan yang dibutuhkan seperti jumlah tenaga penjual. Selanjutnya yaitu meramalkan penawaran kandidat dari dalam. Yang pertama yaitu inventory kualifikasi atau keterampilan, yaitu catatan daftar manual atau komputerisasi yang berisi pendidikan, minat karir, dan pengembangan bahasa. Keterampilan khusus dari karyawan dan sebagainya dari karyawan untuk digunakan dalam menyeleksi kandidat dari dalam untuk promosi. Yang kedua yaitu bagan pengganti personel, yaitu catatan perusahaan yang memperlihatkan kinerja dan kemungkinan dipromosikan saat ini dari kandidat dalam perusahaan untuk posisi yang paling penting. Yang ketiga yaitu analisis Markov. Yang selanjutnya yaitu meramalkan penawaran kandidat dari luar. Yang pertama yaitu banyak pengangguran akan memudahkan dalam mendapatkan pekerjaan. Yang kedua yaitu alasan untuk mendapatkan kandidat yang lebih kompeten. Yang selanjutnya yaitu perencanaan suksesi, merupakan proses berkelanjutan untuk secara sistematis mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan kepemimpinan organisatoris untuk meningkatkan kinerja yang terdiri dari 3 langkah, yakni 1. Mengidentifikasi kebutuhan kunci, yang kedua yaitu mengembangkan kandidat dari dalam, dan ketiga yaitu menilai serta memilih. Yang selanjutnya yaitu sumber kandidat internal, yaitu merujuk pada proses perekrutan yang dilakukan dengan mencari calon karyawan dari dalam perusahaan itu sendiri. Yang pertama yaitu lebih mengenal kekuatan dan kelemahan seseorang kandidat. Yang kedua yaitu lebih berkomitmen. Yang ketiga yaitu moral lebih meningkatkan jika dipromosikan. Yang keempat yaitu lebih sedikit orientasi dan pelatihan pengumuman pekerja, mempekerjakan kembali. Yang selanjutnya yaitu perekrutan informal dan pasar pekerja tersembunyi, yaitu 2 konsep yang sering muncul dalam dunia ketenaga kerjaan, khususnya dalam konteks mencari pekerjaan atau merekrut karyawan. Dengan merekrut melalui via internet, media sosial, agensi pekerjaan, departemen tenaga kerja, dan agensi swasta, yaitu selanjutnya pekerja temporer atau paruh waktu, selanjutnya perekrut eksekutif, dan perekrutan perguruan tinggi.
Yang selanjutnya yaitu merekrut angkatan kerja yang lebih berakam, yaitu langkah penting bagi setiap organisasi yang ingin meningkatkan produktivitas, inovasi, dan relevan pasar. Yaitu contohnya seperti merekrut wanita, merekrut orang tua tunggal, dan pekerja berusia lanjut, dan pekerja dengan disabilitas. Yang selanjutnya yaitu penjelasan perekrutan efektif. Perekrutan yang efektif adalah proses mencari, menyeleksi, dan merekrut kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan cara yang efisien dan strategis. Perekrutan yang efektif penting karena akan mempengaruhi kualitas tenaga kerja, efisiensi operasional, dan pada akhirnya keberhasilan organisasi. Selanjutnya yaitu contoh perekrutan efektif. Yang pertama yaitu proses mengidentifikasi kebutuhan posisi, yang kedua proses membuat rencana perekrutan, yang ketiga proses pencarian kandidat, yang keempat yaitu proses seleksi, di antara lain yaitu seleksi berkas, administrasi, seleksi tertulis, interview, yang kelima yaitu memilih kandidat, yang keenam yaitu membuat kontak kerja, yang ketujuh yaitu onboarding karyawan.